Mantan pembalap Aprilia Alex Espargaro tidak memahami keinginan tim lamanya untuk mempertahankan Jorge Martin yang bertentangan dengan keinginan juara MotoGP 2024 itu. Meskipun sudah pensiun pada akhir musim lalu, Alex Espargaro terus menjadi berita utama, dan kakak Pol Espargaro kembali menjadi sorotan setelah mempertanyakan mengapa Aprilia berusaha memaksa Jorge Martin untuk tetap berada di tim yang bertentangan dengan keinginannya. Pembalap Spanyol ini memiliki agen yang sama dengan Martin, Albert Valera, dan memiliki hubungan pertemanan yang dekat dengan sang juara bertahan MotoGP. Keduanya juga bertetangga di Andorra, di mana mereka sering terlihat bersama di luar lintasan. Espargaro yang membalap untuk Aprilia di MotoGP dari 2017 hingga 2024, cenderung lebih belak-belakan daripada kebanyakan rekan-rekannya. Akibatnya, suara Espargaro seringkali lebih berpengaruh dalam konflik terbuka antara Martin dan Aprilia, yang ingin berpisah dengan sang juara MotoGP 2024 pada akhir musim. Di luar ikatan pribadinya dengan pembalap nomor 1, Espargaro memainkan peran penting dalam perkembangan Aprilia, menghabiskan 8 musim bersama tim dan mengamankan 3 kemenangan MotoGP bersama tim tersebut. Komitmennya begitu besar hingga ia bahkan memiliki tato di lengan kanannya yang bertuliskan Capitano, yang melambangkan arti pentingnya bagi proyek ini. Setelah gantung helm sebagai pembalap penuh waktu pada akhir tahun lalu, Espargaro kini menjadi pembalap penguji untuk Honda. Pabrikan asal Jepang yang kini ia kendarai adalah pabrikan yang tertarik untuk mengontrak Martin jika ia berhasil menyelesaikan perselisihan dengan Aprilia. Dengan krisis Martin dan Aprilia yang sedang berlangsung, Espargaro dimintai pendapatnya tentang posisi semua pihak yang terlibat. Komentarnya muncul tak lama setelah Carmelo Ezpeleta, CEO promotor kejuaraan MotoGP turun tangan untuk memperingatkan Martin, bahwa dia tidak akan didaftarkan untuk musim mendatang kecuali jika ada solusi yang disepakati, baik melalui kesepakatan atau dengan cara hukum. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan dan sulit bagi kedua belah pihak, dan saya dapat memahami mereka berdua. Tapi jika ada klausul yang mengizinkan Martin untuk meninggalkan tim, dan dia tidak ingin berada di sana, saya tidak mengerti mengapa pihak lain memaksa seseorang untuk tetap berada di tempat yang tidak diinginkannya. Selain Martin, yang sedang dalam tahap akhir pemulihan dari cedera, sosok yang mungkin paling terpukul dengan cobaan ini adalah agennya, Albert Valera. Dialah yang memperkenalkan klausul dalam kontrak antara Martin dan Aprilia, yang kini ia harapkan bisa membuat kliennya terbebas dari kewajibannya pada pabrikan asal Italia tersebut untuk tahun depan. Ini adalah waktu yang sangat sulit bagi Albert, yang menurut saya adalah manajer terbaik di paddock. Saya pernah bekerja dengan agen lain, dan saat ia menyusun kontrak, tak ada yang melakukannya seperti dia, tegas Espargaro. Komentar Espargaro ini hanyalah bagian terbaru dari perselisihan antara Martin dan Aprilia, yang sudah bergulir sejak Mei lalu. Setelah berita ini pertama kali dimuat oleh motorsport.com, kisah ini kini memasuki babak baru dengan konflik yang terus memanas. Maverick Vinales mengaku pernah ditawari untuk bergabung ke pabrikan asal Italia Ducati. Vinales akhirnya menolak dan berakhir jadi penyesalan terbesar di dalam karirnya. Vinales memulai karirnya di MotoGP bersama Suzuki pada 2015, usai 2 tahun Vinales menyeberang ke Yamaha di mana dia menghabiskan lebih dari 5 musim. Bersama dengan tim pabrikan Jepang Yamaha, Maverick Vinales tampil cukup kompetitif. Vinales memenangi total 8 balapan dan 2 kali finish ketiga di kejuaraan dunia MotoGP 2017 dan 2019. Rupanya Ducati pabrikan pernah mengetuk pintu Vinales ketika masih bernaung di pabrikan asal Jepang Yamaha. Ducati menawarkan Vinales kontrak 2 tahun sebagai tandem Andrea Dovizioso. Meski sempat tertarik dengan kepindahan ke Ducati, pembalap berusia 30 tahun ini urung berseragam merah. Ya, dan itu adalah penyesalan terbesar di dalam karir balap saya. Di tahun 2018 saya mendapat tawaran untuk bergabung ke Ducati pabrikan untuk musim 2019 dan 2020, sebagai rekan setim Andrea Dovizioso. Mereka sudah meyakinkan saya dan saya tadinya sangat yakin pergi ke Ducati. Tapi tim yang bekerja bersama saya meyakinkan saya agar bertahan di Yamaha dan mencoba juara di sana. Tentu saja itu adalah kesalahan terbesar dalam karir saya. Kesulitan Maverick Vinales di Yamaha pada paruh pertama musim 2021 berujung pada kesepakatan pemutusan kontrak. Vinales kemudian memperkuat Aprilia selama 3,5 musim, sebelum berlabuh di Tech3 pada musim ini. Ketika ditanya berapa gelar dunia MotoGP yang bisa ia raih andai menerima tawaran dari Ducati, Vinales sempat ragu berandai-andai. Meski begitu perseteruannya dengan Yamaha telah membuatnya belajar berpikir jernih dan tenang.
sehingga ia yakin bisa jadi juara dengan Ducati jika memiliki kedewasaannya yang sekarang. Saya percaya dalam hidup segalanya terjadi karena suatu alasan. Mungkin saja jika ke Ducati saya malah cedera dan tak bisa balapan lagi. Yang jelas takdir membawa saya ke KTM, dan saya telah mengalami perkembangan yang saya suka. Saya merasa bangga pada diri saya sendiri. Berapa gelar yang mungkin saya miliki? Dengan sikap saya yang sekarang dan jika saya berhasil mengamankan kursi di Ducati, mungkin 3 atau 4 gelar. Namun yang terpenting adalah bagaimana perasaan Anda, dan kebahagiaan sangatlah penting, itu yang dicari semua orang dan sekarang saya merasa senang. Saat ini Pedro Acosta masih menjadi pembalap KTM terbaik dengan koleksi 98 poin di klasemen, namun Vinales juga tak kalah sering bertarung di depan sebagai pembalap KTM terbaik ketika motor RC16 masih mengalami performa naik turun. Saat ini Vinales berada di peringkat 10 di klasemen dengan koleksi 69 poin. General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna mengaku takjub dengan kemenangan 15 kali Marc Marquez dari 20 seri balapan MotoGP 2025 yang sudah berlangsung. Ia juga tak menutup kekagumannya terhadap Marc Marquez, yang meraih kemenangan ganda dalam MotoGP Belanda di Assen. Marquez dinilai tetap bekerja secara profesional meski kondisi tubuhnya tidak 100% akibat 2 kecelakaan hebat yang dialaminya. Akibat 2 kecelakaan tersebut, Marquez mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya, sehingga sempat kesulitan menjalani sesi kualifikasi pada Sabtu, di mana ia hanya duduk di posisi keempat. Meski begitu dalam balapan sprint dan balapan Grand Prix, ia mampu tetap gaspol dan meraih kemenangan. Ini adalah kemenangan sprintnya yang ke-9 musim ini, serta kemenangan Grand Prix-nya yang ke-68 selama berkarir di MotoGP. Kini Marquez menyamai rekor kemenangan Giacomo Agostini, dan keduanya sama-sama jadi pembalap dengan kemenangan terbanyak kedua di kelas Premier, berada di belakang Valentino Rossi dengan 89 kali kemenangan. Gigi Dall'Igna mengaku takjub dengan penampilan Marquez yang bisa menang di Mugello dan Assen, di mana trek yang dikenal tak terlalu bersahabat dengannya. Marc meraih kemenangan ke-6-nya musim ini, menyamai rekor legenda Agostini dalam jumlah kemenangan di kelas utama dengan 68 kemenangan dari total 94 di kejuaraan dunia. Ia mencapainya di sirkuit prestisius yang tak memberinya kemenangan sejak 2018, kita tahu Assen bukan salah satu sirkuit favoritnya sebagaimana Mugello. Namun seperti pekan lalu, ketika ia memutuskan memimpin, ia mampu melakukannya, mempertahankan posisi dan memperlebar jarak jika diperlukan. Marquez juga menjadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP yang mampu meraih kemenangan ganda di 3 seri beruntun. Menurut Dall'Igna, sang 8 kali juara dunia memang layak mendapatkan segala pujian berkat talenta, kerja keras dan sikapnya yang tak pernah mengeluh. Ini hasil yang luar biasa dan layak dapat pengakuan bagi pembalap tangguh ini. Marc sudah meraih 15 kali kemenangan dari 20 seri di semua balapan tahun ini, dan dia sekarang tengah menorehkan sejarah di MotoGP seperti para legenda sebelumnya, dengan semangat, vitalitas, dan tekad baja seperti seorang rookie yang ingin menciptakan namanya sendiri. Semua itu menggambarkan siapa dirinya, karakter, bakat, dan profesionalismenya. Meski tidak berada dalam kondisi 100% akhir pekan ini akibat 2 insiden kecelakaan pada hari Jumat, ia tetap mampu menjalin jari mautnya, dan para pesaingnya tak mampu melepaskan diri darinya. Kini Marc Marquez semakin kokoh berada di puncak klasemen dengan koleksi 307 poin. Bukan tidak mungkin Marc Marquez akan meraih gelar juara dunia ke-9-nya sebelum seri terakhir di MotoGP Valencia 2025.